Halo M1ers, jumpa lagi dengan Motor1.com Indonesia. Kali ini dalam segmen Driving with Atlet, mengemudi bersama atlet ya. Mana atletnya? Nanti. Jadi kita akan mengajak seorang atlet legendaris ya, senior. Sudah melanglang buana di dunia bowling dan meraih berbagai prestasi untuk Indonesia. Dia adalah Putih Armain. Dan sekarang kita akan menjemput Putih Armain untuk menjajal mobil Honda City Hatchback RS yang sekarang sedang saya kendarai ini. Gimana ya kira-kira kesannya Mbak Putih Armain nanti ya? Stay tune terus di kanal YouTube Motor1 Indonesia. M1ers, nih beliau ini adalah Mbak Putih Armain. Ya, halo. Karena orang legend ya, legend bowling. Kalau kalian nggak tahu kebangetan. Mbak Putih ini mulai merintis karir bowling dari tahun berapa ya? Kalau merintis masuk tim nasional itu dari tahun 1999. Terus sampai detik ini saya masih timnas. Kemarin terakhir saya mengikuti event SEA Games di Vietnam. Oh, makanya saya nggak salah bilang legend. Jadi M1ers kalau tahu Diana Lisang yang di cowok, nah ini di cewek ini beliau Mbak Putih Armain. Bisa aja. Kalau Mbak Putih sendiri lihat perkembangan bowling sekarang gimana? Kalau lihat perkembangan bowling dari segi comeback-nya setelah pandemi sih, saya bersyukur ya, bagus. Kita udah mulai perlahan ada lagi turnamen nasional dan internasional. Dan saya berharap juga akan lebih banyak lagi bowling center di Indonesia yang dibangun supaya komunitas bowling bertambah dan akan lebih banyak lagi orang tertarik untuk bisa menjadi atlet nasional. Gitu Mbak ya. Terus menurut Mbak Putih sendiri proses regenerasi bowling di Indonesia gimana? Nah, kalau untuk regenerasi, kalau menurut saya agak pelan ya. Kita agak jauh lebih slow atau lebih telat dibandingin negara lain di Asia. Karena mungkin saya juga melihat mungkin programnya tidak jalan atau mungkin memang ada perbaikan-perbaikan yang harus diadakan di program regenerasi sehingga atlet junior kita bisa berkembang atau maju lebih cepat dari yang sekarang. Ini apalagi di putri ya, regenerasinya memang sangat pelan ya, dibandingin yang putra. Kalau putra sudah mulai banyak kelihatan bibit-bibit baru, tapi kalau di tim putri itu masih agak jauh ya. Nah Mbak, kita sekarang berada di mobil yang namanya Honda City Hatchback RS. Mungkin kalau Mbak Putih mungkin tahu Honda Jazz? Ya, tahu. Tahu, lebih terkenal. Oh, oke. Ini Honda Jazz. Oh, oke. Ini versi baru. Sekarang udah nggak ada Honda Jazz lagi. Oke. Dari tahun 2021. Bagus ini ya, saya sih suka dalamnya. Iya. Interiornya ada leather ini, jadi terkesan mewah ya. Jadi hal pertama yang saya perhatikan ini mewah sekali. Bagus, aku suka. Terus ini harganya berkisar berapa ya Mas? Ini ya, kalau untuk bulan ini, berdasarkan informasi yang saya peroleh ya, harganya 330 juta. Oh, oke. Tapi sekarang udah ada yang baru Pak kabarnya nih. Oh gitu. Yang bener udah ada yang baru. Lebih baru lagi dari ini? Ada yang baru lagi yang memakai fitur Honda Sensing. Honda Sensing. Jadi apa namanya, bisa lebih memudahkan pengemudi. Jadi banyak fitur keselamatannya lebih banyak daripada ini.
Oh, I see. Nah, tapi ini aja juga udah lumayan sih. Iya. Udah ada cruise controlnya juga, udah ada. Pau outletnya aja ada 2 ya. Nah, itu. Ini juga baru nih saya lihat ada pau outletnya 2, jadi nggak usah sibuk-sibuk nyari beli colokan untuk di mobil. Iya betul. Nah, terus kalau Mbak sendiri di sebelah kanan gimana? Di sebelah. Nyaman seperti mobil selayaknya sih, tapi nyaman. Terus ini juga bagus, aku suka. Tapi mobil ini katanya keistimewaannya bagian belakangnya ya, karena hatchback. Ya. Jadi nanti mungkin boleh saya coba duduk di belakang ya. Terus sebentar lagi ada halte, kita coba. Saya pindah ke belakang ya. Oke. Biar ngerasain sensasinya duduk Di belakang. di belakang yang longgar. Bagian belakang ya. Terus ini juga leathernya juga sampai ke belakang. Ininya bagus ya. I like it. It's nice. Itu ruang kakinya gimana, Mbak? Buat saya yang kakinya juga nggak panjang-panjang banget sih, udah roomy banget ini ya. Udah lega sih, lega banget. Nggak seperti mobil lainnya ya, untuk mobil city car. Mbak Putih biasanya naik apa? Aku Honda user juga kebetulan. Aku naik CR-V. Tapi dibandingin CR-V belakangnya gimana? ya ini lebih roomy kayaknya ya, lebih roomy ya. Lebih luas. Lebih luas bagian belakangnya. Ini juga bisa di ini ya Mas, tempat duduk belakangnya bisa ditidurin ya istilahnya, Bisa. supaya ada bagasi, ruang untuk bagasi. Oh, karena kalau atlet bowling khususnya ya, kalau beli mobil itu pasti pertimbangan utamanya salah satunya adalah ruang untuk bagasi, karena kita kan harus taruh tas yang berisi bola, dan bola kan ukurannya nggak kecil, jadi kita memang juga harus ada ruang untuk bagasi. Di belakang ini. Oh bisa ya? Dan juga kursi ini bisa dinaikin yang Mbak dudukin. Oh jadi I see. Jadi cuma 2 seater. Oh oke. Boleh nih. Kalau saya mau ganti mobil ya. City car. Putra putrinya berapa? 1. Kebetulan anak saya baru 1. Bisa seneng tuh tadi di belakang. Iya, banyak ruang. Terus kalau misalnya mau traveling jarak jauh ini kan bisa ini ya, bisa ditidurin, jadi bisa tempat dia tidur atau main ya. Duduk belakang udah. Iya. Sekarang mau nyetir nggak, Pak? Mau dong. Kira saya nggak bakal ditawarin, mau. Nah, gimana, Mbak? Kesan pertama. Ini sebetulnya bisa disesuaikan dengan bodinya Mbak, body aku ya. Tapi karena kita lagi jalan ya. Ini oke kok. Jadi, nah ini kalau setirnya kurang maju bisa, karena ini bisa. Oh ini bisa dimajuin ya? Bisa dimajuin. Oh, I see. Bisa tilt, bisa teleskopik, jadi bisa ke atas, bisa Ke atas ke bawah. Oh, biasanya kan cuma ke atas ke bawah ya. Ini bisa maju ya? Bisa maju. Oh, oke. Betul. Oh, ini bagus juga nih buat orang yang kurang tinggi ya kayak saya, jadi bisa maju sebenarnya. Kalau saya sih, karena saya sekitar 179 ya. Itu kalau di depan kurang nyaman. Karena agak itu ya. Kalau saya sih pas ya kayaknya, karena saya juga saya kan cuma 154 tingginya. Jadi kayaknya oke nih. Nah ini juga banyak fitur-fitur, cuman kayaknya susah untuk nyobain. Tapi ini yang pasti udah nggak pakai kunci ya, pakai kunci, ini juga, udah tinggal engine start. Terus kalau mau nyobain Edisinya mode Econ, ini itu tinggal apa ya, Econ? pencet aja. Ini Econ itu untuk lebih ekonomis sih. Jadi mau menghemat bensin lah intinya gitu. Oh gitu. Nah, kalau untuk mode Econ, tapi konsekuensinya jadi nggak responsif, maksudnya kurang responsif gitu loh. Apanya nih kurang responsif? Jadi ya kurang responsif amat sih sebetulnya. Kan kalau yang normal, yang nggak pakai Econ, nah misalnya nih sekali ngegas langsung maju. respons. Kalau ini kan agak lama ya. Agak lama, maksudnya
untuk menghemat gitu lah. Oh, oke oke oke. Jadi yang suka sport mungkin, yang suka ngebut ya kurang suka dengan mode Icon ini. Oh, oke oke oke. Mungkin untuk macet-macetan gini cocok Boleh kali. kali coba ya. Nah, Dipencet aja nih. Iya. Ini tandanya udah Nyala. itu udah aktif Iconnya. Oke. Karena kita dalam situasi macet ya, Aha. sayangnya. Coba ada situasi yang agak Oh, dia akan lebih terasa kalau lancar jalanan. Si fitur ini, betul. Eco ini. Ya. Oh, Jadi kalau kan ya karena macet jadi nggak terasa iya iya. bedanya. Jadi dia ngebantu ini juga ya, menghemat misalnya dari bensin. Iya betul. Bahan bakar. Oh, ini Dan ini AC-nya juga enak. masih di sini. Nah, ngobrol bowling lagi dong. Oh, boleh boleh. Iya iya. Mau nanya. Next, nah turnamen yang terdekat apa nih? Saya itu kebetulan tanggal 3 ini ya, hari Sabtu ini saya berangkat ke Thailand Open. 3 September ya? 3 September. Jadi setelah sekian lama kita off dulu, turnamen dimanapun ditiadakan. Sekarang mulai perlahan-lahan turnamen di internasional dan di dalam negeri pun diadakan kembali. Berarti udah mulai kembali aktif lagi ya? Pelan-pelan, alhamdulillah sih ya. Nah ini kan Mbak Putih udah pengalaman nih dari tahun 90-an akhir sampai sekarang masih jadi atlet. Emang nggak minat jadi pelatih? Sekarang sih udah mulai melatih ya. Udah mulai melatih. Saya juga ngelatih untuk corporate ya. Saat ini saya ada melatih staff-staff satu perusahaan. Dan biasanya kalau di mananya itu yang meng-hire saya yang bisa memilih di mana. Jadi bisa kan bowling center di Jakarta ini kebetulan hanya ada di beberapa tempat, di Arta Gading, di Jaya Ancol Bowling, di Plaza Festival. Nah jadi saya dimanapun kalau misalnya saya dipanggil ya saya insya Allah saya akan ngelatih di sana. Tuh. Jadi kalau memang ada yang mau tertarik untuk private atau untuk perusahaannya, untuk staff-staffnya boleh atau bisa menghubungi saya langsung. Kontaknya di DM kali ya, DM, Instagram. Instagram. Siap. Itu di mana aja beli Mbak? Selama masih di Jakarta sih iya. Di Jakarta. Selama masih di Jakarta ya. Karena kalau di luar Jakarta saya berdomisili di Jakarta jadi agak sulit ya. Kalau misalnya memang kecuali dia memang cuma sekali seminggu atau per dalam sebulan mungkin cuma sekali gitu. Cuma sayang sebenarnya kalau bowling itu untuk bisa seorang pemain itu maju dengan lebih cepat itu selain langsung didampingi pelatih, frekuensi latihannya harus sering. Karena bowling itu kan yang dilatih adalah pengulangan gerakan yang sama. Betul. Saya 2 kali ikut turnamen jurnalis. Bowling, gagal terus. Jadi waktu itu saya salah satu yang dipanggil untuk ngelatih sebentar. Nanti cuma short course aja sih. Iya. Ya nggak mungkin bisa ya, Karena ya bowling itu emang gitu. Jadi nggak mungkin juga bisa langsung langsung bisa gitu dari sesi pertama latihan tuh agak-agak jauh. Jarang sekali sih yang bisa. Tapi ngelatih orang tuh gampang nggak sih Mbak? Kalau buat saya sih saat ini saya ngerasain ngelatih orang itu men-challenge kesabaran saya ya. Karena saya itu tipe yang selalu membandingkan dengan diri saya sendiri. Jadi kadang-kadang saya suka nggak sabaran atau ngerasa saya bisa loh, kok kamu nggak bisa gitu kan. Tapi ternyata itu memang sebuah tantangan untuk bisa bikin orang yang nggak bisa jadi bisa gitu. Dan saya nggak bisa membandingkan diri saya dengan orang lain karena setiap orang kan beda-beda ya. Dari ada fleksibilitas, dari keinginan untuk majunya, jadi memang motivasi orang juga beda-beda gitu. Jadi saya dengan ngelatih ini banyak melatih kesabaran saya sih. Dan yang kebanyakan yang dilatih adalah orang-orang corporate ya? Ya, ada ya? juga beberapa kali saya ngelatih ada juga anak-anak kecil gitu. Nah anak-anak kecil lebih lagi challenge-nya, lebih beda lagi tantangannya karena anak kecil kan lebih nyari fun dan mereka hampir jarang yang benar-benar memperhatikan teknik yang kita ajarkan gitu. Mereka lebih saya mau lempar gitu. Nah jadi memang itu juga tantangan yang beda lagi buat saya. Kalau melatih atlet pernah jadi atlet bowling nih? Saat ini saya ada melatih tim Porda Jabar, khususnya Kabupaten Bekasi, dan memang ini udah pemain-pemain yang jadi. Lebih gampang ya? Lebih gampang apa gimana? Beda lagi tantangnya. Jadi kalau melatih pemain yang sudah jadi juga saya harus bisa menempatkan diri saya atau menyesuaikan gaya bahasa saya dengan pemain tersebut karena mereka kan sebenarnya skill atau knowledge
pengetahuan tentang bullyingnya juga sudah banyak. Yang beda hanya cara kita berkomunikasi gitu, gimana menyampaikan apa yang saya inginkan ke mereka dan mereka lakukan dengan baik dan benar gitu. Gitu. Tapi memang kalau dari segi lebih mudah yang sudah jadi atlet gitu. Rata-rata umur berapa itu Mbak yang udah yang jadi atlet sekarang? Rata-rata umur 25, 26 ya. Mereka lagi sedang mempersiapkan diri untuk Porprov Jabar di bulan November ini. Wah, ternyata udah melatih juga ya. Tapi kalau pelatih bowling itu butuh sertifikat nggak sih? Butuh sertifikat. Butuh tetap. Tapi kan sebenarnya juga kalau saya itu bertanya dulu nih, misalnya ada yang mau meng-hire saya akan nanya dulu goalnya apa, yang paling penting itu ya. Dan sebenarnya siapapun meng-hire saya, tetap yang hal pertama yang saya akan ajarkan adalah fondasi bowling. Nah, dalam hal ini fondasi bowling adalah mungkin salah satunya adalah langkah kaki, karena gerakan pemain bowling di saat jalan dan bermain bowling itu beda. Iya. Jadi kalau saya lebih fokus ke fondasi dulu, yang baik dan benar, baru nanti mungkin diajarkan teknik yang advance. Nah, sekarang yang agak-agak ditunggu-tunggu orang, tarifnya berapa? Oh, nah kalau tarif itu sebenarnya bisa dibicarakan. Cincai lah ya. Enggak cincai juga sih ya. Ya nggak bisa cincai juga, karena kan kita, misalnya nih saya harus ke Ancol atau ke BSD di situ kan, itu kan jauh, perlu biaya juga. Tapi sebenarnya bisa kok dinegosiasikan. Yang penting kan sebenarnya saya juga senangnya bisa melatih itu, saya memperbanyak orang untuk main bowling. Jadi kita bertambah nih komunitasnya gitu. Ya, soalnya memang agak jarang ya sekarang yang suka bowling, atau gimana menurut Mbak Putih? Iya, nah sejak pandemi kemarin itu kita drop sangat jauh, karena bowling kan indoor. Sementara orang kan paling takut tuh ya, pandemi kan indoor AC, jadi mungkin berpikiran juga paling gampang bisa tertular itu di ruangan tertutup. Nah itu kan, tapi sekarang sih semenjak sudah hampir semua orang sudah vaksin, yang udah booster juga, jadi mungkin agak lebih santai dan sudah mulai kembali normal gitu. Tadi kan Mbak Putih udah yoga di sini dan di belakang ya. Terus sekarang di. Ya, kita tingkat nyamanannya gimana Mas? Kalau aku sih personally nyaman di belakang ya, karena memang berasa luas banget gitu dan relax, santai. Cuma di depan, kalau di depan nih saya suka di setir ya. Saya juga jaraknya pas saya yang kurang tinggi. Dan saya juga pengen nyobain feature yang ini bisa dimajuin ke depan, karena biasanya kan modelnya cuma bisa ke atas faktor. Iya, kalau yang di sini? Kalau yang di sini biasa aja sih, cuma berasa agak ini aja sih, lebih sempit ya. Lebih sempit ya? Dibandingin belakang ya. Ya. AC-nya juga kenceng ya. Kalau di belakang juga enak, karena AC-nya masih nyampe ke belakang tadi kan. Nah, demikianlah Imaners bincang-bincang saya dengan Mbak Putih Armin, seorang legenda bowling yang nggak mau disebut legenda. Rupanya Mbak Putih ini cukup terkesan dengan Honda CTR Hatchback RS ini, dan sepertinya akan beli. Iya, doain aja ya, kalau bisa keluar lagi banyak lagi nggak mau beli. Amin. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di kanal YouTube Motor1.com Indonesia, dan juga kunjungi kami di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok, serta main-main juga di website kami id.motor1.com. Sampai jumpa.